Shalom jemaat Tuhan. Hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami serigala dengan Engkau Tuhan, layakan kami Tuhan, kuduskan kami dan sucikan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan mujizat terjadi bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan kesembuhan terjadi bagi setiap kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan ucapan terima kasih Bapa buat segala kebaikan. Kita sembah.
kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Bapa, di dalam perjamuan kudus kami mau Tuhan, dari hari ke hari kami mau dipulihkan, kami mau menghargai dan menghormati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi hari di sidang jemaat mengalami berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau pimpin kami, berikan hikmat bagi hamba-Mu, demikian juga umat-Mu yang mendengarkan. Kami mulai di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kata haleluya, amin. Shalom. Ya, kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita semua mengalami sukacita, damai sejahtera, apapun keadaan kita. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, situasi dan keadaan dunia menurut Matius 24 yang sudah diberitakan ketika Yesus khotbah di bukit, bagaimana situasi dan keadaan dunia dan hari-hari ini mengalami penggenapan. Saya rindu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, persiapkan diri kita. Kenapa? Karena di dalam masa-masa ini, ya, penyakit bermunculan, terus peperangan, ya, keadaan-keadaan daripada antikris, ya. Saya melihat bahwa cara kerjanya sudah mulai muncul. Tetapi bagi kita semua umat-umat Tuhan, apapun keadaannya, mari kita mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena saya percaya pagi hari ini dengan tema kita bahwa Tuhan rindu supaya di dalam pribadi kita mengenakan pakaian lenan putih bersih. Kenapa demikian? Karena ketika kita menjadi mempelai Kristus, Tuhan mau kita tidak bernoda. Mari kita buka kebenaran firman di dalam kitab Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ya. Firman Tuhan berkata demikian, judulnya Perjamuan Kawin Anak Domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dimanapun saudara berada pagi hari ini, apapun keadaan dunia tidak mempengaruhi mempersiapkan diri kita. Saudara yang terkasih, pagi ini Tuhan rindu kepada kita semua
mempersiapkan diri kita di dalam perjamuan perkawinan domba. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa demikian? Di dalam ayat ini berkata, lenan halus itu, pakaian itu berbicara perbuatan orang-orang kudusnya. Ya. Saya rindu pagi hari ini, apalagi yang kita cari di dunia ini. Kita bekerja, kita sekolah, kita beraktivitas, puji Tuhan. Tetapi bagi gereja Tuhan, engkau harus mempersiapkan diri ketika Tuhan datang kedua kalinya. Waktu semakin singkat. Kalau kita melihat keadaan dunia ini, maka benar apa yang dikatakan Yesus di dalam kitab Matius 24. Bahwa waktunya tinggal sedikit lagi. Tetapi berbahagialah bagi kita semua yang mempersiapkan diri kita. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perbuatan benar orang-orang kudus, dari sekian firman, saya hanya mengambil 2 saja. Mari kita buka dulu dalam kitab Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejar damai sejahtera itu. Dan kedua, kekudusan. Hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka saya percaya setiap kehidupan kita ada kasih. Gereja banyak sekali mengalami yang namanya 2 hal ini, mengalami kejatuhan. Kekudusan dan hidup di dalam kasih. Karena di dalam kasih, di situ ada damai sejahtera, di dalam kasih, di situ ada pemulihan, di dalam kasih itu ada pengampunan dosa, di dalam kasih itu kita melepaskan pengampunan. Banyak kali kita ngerti firman, banyak kali kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak hidup kudus. Banyak kali kita melayani Tuhan, banyak kali kita mengerti firman, tapi kasih hambar, bahkan kasih kadangkala mengalami kematian. Kita mengenal firman, tapi kita sulit mengasihi. 2 poin ini, saya rindu gereja Tuhan, supaya engkau tidak bernoda ketika berjumpa dengan Tuhan. Mari gereja Tuhan kita benahi. Poin yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, saudara lihat, 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kudus di dalam seluruh hidupmu. Kadangkala ada 3 hal, Pak, saya tidak berbuat. Tetapi pikiran, di dalam hati kita mengingini, di dalam hati kita tidak hidup dalam kekudusan. Di dalam pikiran kita terkontaminasi, padahal kita mengerti firman. Saudara, kalau dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam perbuatanmu,
engkau jatuh di dalam kekudusan, cepat berbalik. Minta pengampunan. Di tengah-tengah rumah tangga saudara yang terkasih. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita ke gereja, kita memuji Tuhan, lalu kita mengerti firman, membaca firman. Tetapi di hati kita menyembunyikan sesuatu kepada pasangan hidup kita, kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada anak-anak. Saudara, kalau saudara terjatuh di sini, minta ampun. Ada banyak terjadi kehancuran rumah tangga ketika mereka jatuh di dalam perzinahan. Tuhan mau di dalam kitab Ibrani, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Maka gereja Tuhan, baik perbuatan, baik pikiran, selesaikan hari ini juga. Dengan perjamuan kudus, engkau minta ampun dan tidak melakukan lagi. Mungkin saya tidak melakukan, tetapi di dalam pikiran engkau berimajinasi. Di dalam pikiran engkau punya keinginan, engkau jatuh dalam dosa. Minta ampun. Lalu bagaimana kalau terjadi di tengah-tengah keluarga? Suami istri, selesaikan. Kalau memang itu jatuh, dengan jujur berkata pasangan hidupnya, minta belas pengasihan Tuhan, minta pengampunan bagi engkau yang menyakiti, melukai dan membohongi. Kalau mau masuk di dalam perjamuan kawin anak domba, memakai pakaian lenan putih halus, maka perbuatan daripada kehidupan kita, baik hati, pikiran maupun perbuatan, harus kudus. Melayani, tapi terjadi perselingkuhan. Ingat baik-baik, dosa yang satu ini adalah dosa yang membawa kepada maut. Tuntaskan, rekonsiliasi, pemulihan, pengakuan, dan minta pengampunan. Tuntaskan hari ini juga. Maka engkau orang yang berbahagia, diundang di dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara menjadi mempelainya. Pikiran, bagaimana caranya? Baca firman. Terus dari hari ke hari, minta pengampunan Tuhan. Pada dasarnya, terkadang kita juga mungkin melihat hal-hal yang kurang baik di sarana media. Hari ini juga minta pengampunan. Saya rindu gereja Tuhan harus mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Jangan hidup di dalam dosa, pencemaran, hawa nafsu. Ya, kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesianya 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah juga mau supaya setiap kita tahu bagaimana caranya menguasai diri sendiri, khususnya menguasai keinginan hawa nafsu, supaya kita terus hidup suci dan hidup dengan cara yang terhormat di hadapan semua orang. Ingat baik-baik,
Kalau engkau jatuh di situ, Tuhan mengampunimu. Daripada sembunyikan di hati, bertahun-tahun disembunyikan, ketika Tuhan panggil engkau, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan kalau menyimpan dosa kenajisan, dosa perzinahan. Waktu semakin singkat. Sangkakala Allah akan berbunyi, tetapi saudara siap sedia. Pikiran ini harus kudus. Belajar untuk terus dari hari ke hari, terus firman Tuhan, isi firman Tuhan. Jangan berimajinasi lagi. Saudara, ketika saudara berpakaian lenan putih yang bersih, Tuhan rindu saudara menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Izinkan Roh Kudus sekarang menguasai hidupmu. Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, ya. Kolose 3 ayat 5. Manusia baru. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan. Baik di hati, baik di pikiran, baik di perbuatan, matikan. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau dalam terjemahan sederhananya berkata demikian, karena itu biarlah setiap kita meyakinkan diri kita sendiri seperti ini. Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap macam-macam keinginan duniawi seperti keinginan untuk berzina. Ingat baik-baik. Kesempatan tidak bisa dua kali. Selama napas masih ada di dalam pribadimu, lakukan sekarang. Minta ampun. Pulihkan. Berzina, dosa-dosa seks yang lain, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat jahat, ya, kejahatan yang lain, dan keinginan untuk mempunyai banyak uang. Keinginan untuk mempunyai banyak uang sama saja dengan penyembahan patung berhala. Karena kamu sudah menjadi hamba daripada uang. Bukan tidak boleh kita punya uang. Tetapi sekarang ini, untuk mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Mengambil yang bukan miliknya. Terjadi banyak korupsi. Sama dengan penyembahan berhala. Engkau diberkati, puji Tuhan. Kalau hari ini belum diberkati, tetap percaya. Jangan mencari cara bagaimana supaya saya mendapatkan uang. Ingat baik-baik. Tuhan rindu tidak ada noda dalam dirimu. Dia kudus, maka mempelainya harus kudus. Pak, saya masih punya kesempatan. Kalau sekarang belum bertobat, nanti. Saudara, jangan undi-undi. Hidup itu kita tidak tahu dan tidak mengerti. Saudara diberikan kesempatan hari ini masih bernapas, lakukan. Kalau Tuhan panggil saudara di dalam jatuh dalam dosa perzinahan, maka saudara
menerima apa yang saudara lakukan. Tetapi kalau hari ini saudara lepas di bumi, maka di sorga terlepas. Kalau masih disimpan, diikat, maka sorga masih mencatat, mengingat. Belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Belajar untuk berpikiran kudus. Hari demi hari godaan, banyak godaan. Hari demi hari gereja Tuhan sekarang mengalami yang namanya kehancuran untuk dijatuhkan di dalam dosa ini. Saya rindu dimanapun engkau mendengar pagi hari ini. Lakukan sekarang. Bicara sama istrimu, bicara sama suamimu, bicara sama orang tuamu, saya melakukan bla bla bla, saya minta ampun, tuntaskan hari ini. Engkau selamat. Engkau mengerti firman. Dari kajian sampai Wahyu, engkau mengerti firman. Tapi kalau kau tidak selesaikan ini, maka engkau menanggung sendiri akibat. Mungkin itu pemikiran saudara, tetapi lebih baik di dalam pemikiran kami sebagai hamba Allah, lebih baik tuntaskan sekarang. Lebih baik daripada kita sembunyikan. Perjamuan kudus ini hari ini, inilah momen kairos Tuhan untuk sebuah pemulihan. Yang kedua, saudara yang terkasih, ya, kalau kita lihat di dalam poin kedua, hidup di dalam kasih. Berusahalah engkau hidup dengan damai sejahtera dengan semua orang. Kalau saudara punya kasih, maka saudara, dalam diri saudara ada kedamaian. Banyak orang mengerti firman, tapi tidak mau mengampuni. Banyak orang melayani Tuhan. Mereka menganggap saya sudah melayani, saya no problem sama dia, saya baik-baik saja. Tapi saudara harus menyelesaikan. Di sini saya belajar bagaimana memulihkan, bagaimana melepaskan pengampunan. Belajar untuk memulai lebih dahulu, meminta ampun, memohon kalau memang kita merasa diri benar, apalagi salah. Belajar memulai lebih dahulu. Apakah itu saudaramu? Apakah itu keluargamu? Apakah itu teman pelayananmu? Coba kita lihat firman Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada orang dengan kata-kata dia melukai, lalu dia tinggal pergi. Sekian tahun dia menganggap paling dia lupa, atau saya sudah damai hati saya. Saudara, di sini saya belajar. Mungkin dalam diri kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Mungkin dalam diri kita sudah minta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi bertahun-tahun dia merasa terluka akibat perbuatan saya. Itu contoh. Lalu bagaimana caranya? Ada media. Kalau saudara tidak bisa kunjungi, ada media, kontak. Saya pernah memperlakukan Anda, bla 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 bla. Saya minta maaf. Jauh lebih baik. Dalam hal ini kita jangan berundi-undi lagi.
jauh lebih baik kita menyelesaikan. Mungkin antara anak sama orang tua. Mungkin antara anak sama mertua. Mungkin saudara sama saudara. Mungkin saudara seiman. Yang sering terjadi adalah ketika ada di dalam hubungan saudara kandung, ada luka yang bertahun-tahun. Betapa sakit dan dalamnya dan tidak mau diselesaikan, padahal melayani Tuhan. Saudara, tunjukkan kasih-Mu. Mulai lebih dahulu. Terlepas salah atau benarnya. Tapi mari kita belajar untuk menjadi mempelai Kristus. Bagaimana caranya kita memulihkan hati kita terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang salah, dia harus minta maaf. Tidak perlu. Lakukan. Sekalipun engkau benar. Maka di situ ada damai sejahtera. Banyak orang tidak mau dalam hal ini. Mereka menganggap saya sudah didoakan pendeta. Saya sudah pelepasan. Tetapi engkau belum menyelesaikan. Pak, saya sudah selesai. Silakan. Kalau saya pribadi, kepada jemaat, kepada istri dan anak-anak, pulihkan. Telepon, kontak, bangun sebuah hubungan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara lihat, di dalam 1 Yohanes 3, mari kita buka dalam 1 Yohanes 3. Dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Apakah ada di antara kita bertahun-tahun luka yang dalam dan tidak mau dipulihkan? Apakah ada dalam diri kita terluka kepada orang tua kita? Saya mau bilang, bereskan hatimu. Saya pernah mendengar ada istri yang ditinggali suami dan suaminya hidup baru dengan keluarganya. Istri anak-anaknya terluka. Dan saya katakan, lepaskan pengampunan. Berdoa. Tidak boleh kita mengambil bagian sedikit pun untuk menghakimi. Karena penghakim itu hanya Yesus. Karena Tuhan masih punya banyak cara untuk memanggil yang terhilang. Tetapi kita sudah menghakimi. Bahkan kita terluka. Saya melayani dalam hal ini keluarga. Saya katakan, apakah saya harus hidup bersama kembali? Kalau dia sudah punya keluarga,
biarkan dia sama keluarganya. Lalu kamu bagaimana? Dekatkan diri sama Tuhan bersama anak. Tetapi intinya adalah doakan dia, lepaskan pengampunan, hati harus bersih. Pakaian pengantin, lenan putih halus, tidak ada noda sakit hati di dalam diri kita. Bertahun-tahun mungkin kita terluka. Mungkin kita baik-baik, Pak, saya sudah baik-baik, saya melayani, saya baca firman. Tapi suatu waktu-waktu yang kemarin, dengan kata-kata, dengan cara-cara, engkau sedang melukai, sedang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Lalu engkau baik-baik saja. Kalau saya pribadi, selesaikan. Apa yang engkau ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang engkau lepas di bumi, terlepas di sorga. Berbahagialah yang siap menjadi pengantin anak domba. Hati ini penting. Kalau kita mempunyai kasih yang tulus, kadangkala kita tidak mau menyelesaikan ini. Kita menyimpan sakit hati yang berkepanjangan. Dia sudah melukai. Saudara mau diundang dalam perjamuan kawin anak domba apa tidak? Syarat mutlaknya adalah hatimu harus pulih. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan di dalam dirimu kepahitan, sakit hati, kecewa. Lalu bagaimana dengan wujud kasih ini? Saudara, ketika ada orang mengalami kesulitan, saudara diberkati, saudara pura-pura tidak tahu. Bagaimana mungkin saudara mau mengenakan pakaian pengantin? Di dalam diri saudara, bagaimana Yesus, dia memberikan nyawanya di atas kayu salib tanpa syarat. Dia memberikan yang terbaik. Kalau dia mengasihi, maka saudara wajib mengasihi. Ada banyak sekali sekarang terjadi, membiarkan kasih ini benar-benar dipadamkan. Kasih ini benar-benar tidak mau diselesaikan. Saudara yang terkasih, kalau di dalam terjemahan lain dikatakan, di ayat yang ke-13, ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, di dalam terjemahan sederhana Indonesia pun dikatakan, kita tidak termasuk, ayat 14, kita tidak termasuk lagi kepada orang-orang yang hidupnya mati secara rohani, tetapi termasuk kepada orang-orang yang sudah dihidupkan secara roh. Kita bisa mengetahui hal itu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, berarti hidup kita masih tetap mati secara rohani. Belajar. Saudara sudah diperbaharui. Saudara sudah mengenakan pakaian mempelai Kristus. Tetapi karena saudara tidak mau menyelesaikan, maka di situ ada noda. Saya rindu dengan pemberitaan hari ini. Datangi orang yang sudah pernah saudara lukai. Atau saudara masih punya kekecewaan oleh perbuatan dia, kontak, datangi, atau hubungi WA, langsung berdoa, putuskan saat itu juga saudara orang yang berbahagia. Jangan tunda-tunda lagi. Hari ini, setelah perjamuan kudus, lakukan itu.
Haleluya. Amin. Nah, saudara lihat. Di dalam kitab Kolose 3 ayat 10 dikatakan, Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Saudara lihat, kalau kita memperhatikan di ayat 10 ini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus. Jadi dari hari ke hari bangun hubungan kasih persaudaraan, bangun hubungan kasih dalam pelayanan, bangun hubungan di dalam hubungan suami istri, terus menerus. Karena di dalam pikiran, di dalam hati, maupun perkataan, maupun perbuatan, tanpa sengaja atau tidak sengaja, kita pernah berkata-kata yang melukai orang lain atau orang terdekat kita. Maka dari hari ke hari, terus menerus bangun sebuah hubungan kasih, terus minta belas pengasihan Tuhan, maka pakaian saudara semakin berkilauan putih bersih. Terpujilah nama Tuhan. Saya rindu pagi hari ini, dimanapun engkau berada, jangan biarkan kehidupanmu jatuh di dalam dosa perzinahan, kekudusan. Yang kedua, engkau tidak menerapkan kasih kepada orang-orang terdekatmu, di keluargamu, atau teman-teman pelayanmu. Jangan biarkan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan perjamuan kudus satu. Mari kita terjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum, mari kau tuntaskan dalam hati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi tubuh
dan darah-Mu. Pagi hari ini kami menghormati dan menghargai. Ampunilah setiap kesalahan dosa kami. Kami percaya dengan tubuh-Mu. Kami diberkati dengan kebenaran firman. Ada pemeliharaan. Dengan darah-Mu ada kesembuhan. Ada pengampunan dosa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah silakan bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita Menghargai tubuh dan darah Kristus. Demikian juga dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari kita menghormati dan menghargai Dia. Karena kita percaya hari ini juga kita diampuni, dikuduskan, dan kita dipulihkan. Terima kasih Bapa, dengarkan firman Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi darah Kristus. Hari ini juga Tuhan pulihkan kami semua umat-umat-Mu. Engkau menyembuhkan setiap diri kami. Yang sakit hari ini akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita datang menyembah Dia. Silakan duduk.